lagi di Premium Football, di mana kamu bisa mendapatkan informasi seputar sepak bola terupdate setiap harinya. Dan untuk informasi aja, ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin. Buat teman-teman yang belum tahu informasi apa sih kemarin, bisa langsung klik deskripsi link yang kita taruh di atas ya. Dan terakhir adalah pembahasan tentang Juventus nih, yang mana back andalan mereka sudah bisa kembali lagi berlatih. Kalau gitu sekarang kita langsung ke berita terupdate hari ini. Hasil AC Milan versus Sparta Praha usai 3-0 dengan pertandingan Liga Eropa pada Jumat 30 Oktober itu diwarnai kegagalan Zlatan Ibrahimovic melesakkan sepakan penalti. Beruntung dua pemain pinjaman masing-masing dari Real Madrid dan Manchester United menyelamatkan nasib Milan. Satu serangan dari pemain pinjaman Real Madrid, Brahim Diaz, dengan assist dari Ibrahimovic membuka gol bagi Rossoneri pada menit ke-24. Sebelum sang striker Swedia itu gagal menyelesaikan satu tendangan penalti pada menit ke-39 setelah sepakannya menghantam mistar gawang Sparta Praha. Padahal kiper Milan Heka sudah membanting dirinya ke arah yang salah. Pada paruh kedua, Rafael Leao dan pemain pinjaman Manchester United Diego Dalot menambahkan 2 gol yang memastikan 3 poin bagi Milan. Dengan hasil ini, maka Milan mengantongi 6 poin dari 2 pertandingan pertama grup H, dengan Lille berada pada posisi kedua klasemen serta Celtic di urutan ketiga. Tim asal Ceko, Sparta Praha, menduduki posisi buncit dengan 2 kekalahan dari 2 kesempatan. AC Milan tampil sangat dominan pada pertandingan Liga Eropa di San Siro, mencatatkan dominasi bola sampai dengan 55% dan melepaskan sampai dengan 6 tembakan on target, yang sayangnya hanya 3 saja berujung dengan gol. Tidak ada gol lagi. Hasil AC Milan versus Sparta Praha pada hari Jumat 30 Oktober usai dengan skor akhir 3-0. Dengan hasil ini, maka Rossoneri menang 2 dari 2 kesempatan dan memuncaki klasemen grup H di Liga Eropa dengan poin 6. Sobat Football, sebelum lanjut ke informasi yang kedua, like dulu videonya dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel ini. Oke, informasi selanjutnya datang dari Neymar nih, yang kabarnya cedera pada babak pertama pertandingan Istanbul Başakşehir versus PSG. Ini dia. Informasi berikutnya nih Sobat Football mengenai Neymar yang cedera pada babak pertama saat Başakşehir melawan PSG. Seperti apa informasi selengkapnya? Ini dia. Usai kalah 1-2 dari Manchester City pada laga perdana grup H Liga Champions pekan silam, PSG butuh sebuah kemenangan di kandang Istanbul Başakşehir. Tapi peluang mereka menipis setelah Neymar cedera hanya 20 menit sejak kick-off pada Kamis 29 Oktober dini hari. Pertandingan di Başakşehir Fatih Terim Stadium ini baru berjalan kira-kira 19 menit ketika mantan bintang Barcelona, Neymar, dipaksa menepi di sisi lapangan dan berkonsultasi dengan petugas medis. Thomas Tuchel terlihat khawatir dan mengikuti percakapan pemain bintangnya dengan sang perawat. Ia masuk kembali ke lapangan dan hanya bertahan kira-kira 5 menit sebelum memberi sinyal minta diganti. Pablo Sarabia masuk menggantikan Neymar. Ini bukan kabar yang bagus untuk para pendukung PSG. Mereka akan tandang ke Nantes pada 1 November sebelum melawat ke kandang RB Leipzig selang 4 hari kemudian. PSG tengah berada di dasar klasemen poin 0 usai kekalahannya di tangan Manchester United, dan mereka sangat membutuhkan 3 poin pada laga malam ini di Turki guna menjaga peluang lolos ke babak sistem gugur. Cedera Neymar adalah kabar terakhir yang ingin mereka dengar. Pertandingan di kandang Istanbul Başakşehir ini berlangsung sedikit tidak seimbang dengan Kylian Mbappe berhasil merampas sekitar 59% dominasi atas bola di atas tuan rumah. Tapi penguasaan bola tidak menjamin segalanya karena dalam hal tembakan on target, kedua tim sama-sama memiliki 1 peluang emas, sementara di shot off target 4 untuk tuan rumah dan 5 bagi PSG. Informasi berikutnya datang dari Thomas Tuchel yang katanya menyindir pengkritik PSG. Emang kenapa sih PSG disindir? Langsung aja yuk, ini dia. Thomas Tuchel merasa seharusnya PSG mendapatkan pujian yang lebih setelah menyelesaikan musim 2019-2020 dengan baik. Seperti diketahui,
Musim lalu, raksasa Liga Prancis itu mempunyai catatan yang mengesankan di mana berhasil meraih treble domestik. Selain itu, mereka juga berhasil mencapai final Liga Champions. Namun sayangnya di laga final harus kalah 1-0 dari Bayern Munchen. Sedangkan di awal musim 2020-2021, tim asuhan Thomas Tuchel ini kembali berada di papan atas klasemen Liga 1. Akan tetapi di laga pembuka Liga Champions, mereka harus menyerah 2-1 dari Manchester United. Kekalahan semakin lengkap lantaran mereka menyerah di kandang sendiri dari raksasa Liga Inggris. Namun kekalahan itu ternyata membuat kubu PSG terus mendapatkan tekanan. Kendati demikian, mantan pelatih Dortmund itu menyerang balik para pengkritik dengan membandingkan tim besar lainnya yang saat ini bukan sebagai pemimpin klasemen di liga masing-masing. Sementara itu, baru-baru ini tim asuhan Thomas Tuchel berhasil meraih kemenangan 2-0 atas tuan rumah Istanbul Başakşehir di laga kedua Liga Champions Grup H. 2 gol kemenangan klub berjuluk Les Parisiens itu dicetak oleh Moise Kean dan menariknya 2 gol itu mendapat assist dari Mbappe. Dengan kemenangan tersebut maka membuat PSG saat ini berada di urutan kedua klasemen kompetisi benua biru. Usai laga tersebut, tim asuhan Tuchel ini akhirnya pekan nanti akan melawan FC Nantes di laga tandang. Bartomeu yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden Barcelona. Apakah ini angin surga bagi Lionel Messi? Check this out. Bartomeu mengumumkan mundur pada Rabu 28 Oktober 2020 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Keputusan ini memang sudah diprediksi, menyusul adanya petisi dari lebih dari 16.000 anggota klub yang menuntutnya mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas performa buruk dari Barcelona musim lalu. Ditambah lagi, Bartomeu sempat berselisih dengan Lionel Messi yang nyaris membuat kapten klub itu hengkang di akhir musim lalu. Pada prosesnya, Messi bertahan, namun belum memperpanjang kontrak yang bakal habis di akhir musim ini. Keputusan Bartomeu mundur mungkin menjadi angin surga untuk Messi. La Pulga bisa saja memperpanjang kontraknya dalam beberapa bulan ke depan. Potensi tersebut sempat diutarakan oleh Luis Suarez yang terpaksa terdepak dari Barcelona. Suarez menyebut Messi sebenarnya ingin terus di Barcelona asalkan jajaran direksi Barcelona dirubah. Dengan mundurnya Bartomeu dan jajaran direksi, Barcelona punya waktu maksimal 90 hari untuk mengadakan pemilihan presiden baru. Bakal ada manajemen sementara untuk menjalani roda klub sehari-hari sampai pemilu selesai diadakan. Sobat Football, sekarang waktunya Natasha Germania pamit undur diri. Tapi sebelumnya, Natasha mau kasih informasi dulu nih yang datang dari Barcelona yang kabarnya mereka bisa kembali mendatangkan Pep Guardiola. Nah, menurut kamu Sobat Football, apakah kamu setuju kalau nantinya Pep Guardiola kembali nih ke Barcelona? Langsung ya, komen aja di bawah. Dan sebelum nonton video terakhir, jangan lupa nih untuk like videonya, subscribe, dan juga nyalain loncengnya untuk mendapatkan informasi terupdate setiap harinya dari Premium Football. Akhir kata, saya Natasha Germania. Sampai jumpa besok. Dadah! Barcelona bisa datangkan lagi pelatih Pep Guardiola. Demikian janji kandidat presiden Barca, Victor Font, yang mengaku sangat ingin melihat manajer Manchester City itu kembali ke Catalan. Kembalinya Guardiola juga diharapkan bisa meyakinkan Messi untuk terus berkomitmen di Blaugrana. Font yakin cara terbaik untuk mempertahankan mega bintang asal Argentina tersebut adalah membujuk Guardiola tinggalkan City dan kembali ke Camp Nou. Sebelumnya di akhir pekan ini, Josep Maria Bartomeu mengundurkan diri dari kursi presiden Barca setelah terus-menerus mendapatkan kritik mengenai masalah keuangan Barca dan prestasi tim raksasa Katalan itu merosot tajam di akhir kepemimpinannya. Bartomeu tak pernah pulih dari kekalahan memalukan Barcelona dari Bayern Munchen di perempat final Liga Champions musim lalu. Hingga akhirnya jawara Bundesliga itu pun menjadi juara di kompetisi bergengsi Eropa tersebut.